Dukun itu menjawab bahwa suami dan anaknya itu diculik oleh siluman kodok. Sawadika, pom ce insut kap. Halo semuanya, kembali lagi di channel Instud Official. Bagi kalian semua yang baru join, selamat datang. Dan bagi kalian semua yang udah join, selamat datang kembali nih. Jadi seperti yang aku janjikan itu di video aku sebelumnya, jadi situ gue bahas kenapa kayak gue baru upload lagi setelah berbulan-bulan selama corona ini, baru upload segala macem. Salah satu alasannya gitu kan, kayak gue tuh mau lagi ngerencanain planning buat segmen terbaru di channel ini gitu. Cuman gue tuh masih bingung gitu namanya apa. Tapi sekarang ini gue udah dapet gitu, jadi ya mudah-mudahan aja kalian suka. Kap. Nah, jadi segmen terbaru ini gue bakalan kasih nama Kideku. Nah, apa sih Kideku gitu? Kideku ini adalah singkatan gitu, singkatan dari Kisah Desaku. Yang dimana segmen itu bakal ceritain tentang desa-desa gitu, kayak hal-hal mistis, kayak hal-hal yang di luar nalar gitu. Dan kenapa gue pilih desa gitu? Kenapa nggak Kikoku gitu kan, kayak triple K gitu? Ya karena kalau menurut gue tuh kayak lebih interest ke desa gitu daripada ke kota gitu, karena kalau hal-hal yang kayak di luar nalar, kayak di luar mindset kita gitu, kota tuh ya paling kalau hal-hal gaibnya tuh kayak korban-korban pembunuhan, pelecehan segala macam, bunuh diri lalu jadi hantu lah, kayak begitu ya kan, rata-rata seperti itu. Tapi kalau kayak di desa gitu, kayak hal-hal yang merupakan kayak what is that gitu, apaan nih kok mustahil gitu segala macam, kayak adanya siluman lah, kayak adanya makhluk-makhluk gaib-gaib, kejadian-kejadian yang emang bener-bener janggal, kayak bahkan kayak mungkin kedengarannya tuh konyol, kayak kedengarannya tuh aneh gitu, padahal itu emang bener-bener terjadi di masa lalu gitu. Ya karena kitanya aja gitu nggak merasakan atau nggak melihat dia secara langsung atau nggak Berpengalaman dengan hal itu, seperti itu. So, gak usah lama-lama lagi, kita bakalan buka segmen ini dengan episode pertama. Episode pertama seperti yang kalian lihat di judul, kita bakalan membahas mengenai penculikan siluman kodok. Gak usah lama-lama, let's get to the story. Terceritakanlah di suatu desa terpencil di daerah Jawa Barat yang gak bisa gue sebutin nama asli dari daerah tersebut. Terdapat satu orang ayah dan dua orang anak yang pergi memancing di sore hari. Mungkin menurut kalian kayak mancing sore hari menjelang malam gitu kok bisa gitu. Asal kalian tahu ya kan, kalau di desa itu, terutama di desa gue tuh memang banyak banget tuh kayak para pemuda gitu, kayak bapak-bapak hobi banget mancingnya tuh nggak kenal waktu, siang, pagi, siang, sore, malam tuh emang bener-bener kayak 24 jam tuh di sungai gitu buat cari mancing doang gitu, cari ikan. Bukan suatu hal yang aneh gitu mereka lakukan atau suatu hal yang baru mereka lakukan gitu. Sebenarnya mereka sering ngelakuin hal ini berulang kali gitu, cuman yang nggak ada apa-apa. Di sore harinya nggak terjadi apa-apa, kayak wajar gitu, sewajarnya mereka udah lakuin mancing sebelumnya gitu, kayak nggak ada hal-hal aneh gitu, nggak ada hal-hal yang mencurigakan. Nah, pas malam hari mereka tuh sedang mancing di blok yang terpisah. Ya sebut aja gitu, satu orang anaknya itu mancingnya itu di arah depan, sedangkan itu satu orang anak dan ayahnya ini tuh mancing di blok yang belakang seperti itu. Pas saat itu satu orang anak tuh yang di depan Lagi mancing nih, tiba-tiba enak gitu kan, nungguin pancingannya itu disamber sama disamber. petir kali disamber. Nah terus ketika dia nengok ke belakang gitu, kok bapak sama adik gue nggak ada gitu, kemana dia gitu, kemana mereka, which is bingung kan. Udah gue gak bisa ngebayangin sih kalau di posisi dia gitu, kayak sementara kita sendiri di sana di sungai malam hari ditemenin cuma sama terangnya rembulan gitu. Udah, nah balik lagi ke cerita, udah dia tuh panik ya kan, bapaknya kemana, adiknya kemana, dia panggil-panggil kok gak ada gitu, dia center segala macam kok gak ada gitu. Akhirnya anak ini pulang dah tuh, pulang sambil nyusuri sendirian gitu. Dan gue nggak tahu gitu anaknya ini tuh kayak umur berapa, kayak masih SMP, SMA atau udah keluar, gue juga nggak tahu gitu, nggak ada sumber yang pasti yang menerangkan. Nah sampailah tuh di rumah, dia ceritain tuh ke emaknya, ke keluarganya yang ada di sana. Otomatis panik dong, semuanya panik segala macam, guyur. Udah gitu kan diumumin satu kampung dan akhirnya mereka bantuin nyari. Yang namanya orang kampung, cara mereka mencari orang-orang yang hilang tuh ya seperti cara tradisional ya kan, seperti halnya bawa kentungan, bawa obor, bawa nyiru gitu. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa. Cuman kayak gambarnya kayak gini. Nah kayak gitu, jadi kayak bawa nyiru, kentungan segala macam sambil dipukul-pukul terus sambil teriak nama gitu. Tapi ternyata setelah menyusuri sungai gitu kan, dari hulu gitu kan, dari desa mereka sampai ke daerah kota gitu, ternyata emang udah nggak ketemu gitu, nggak tahu di mana gitu. Sekali lagi yang namanya orang kampung, mereka punya cara yang berbeda gitu. Mungkin kan kalau orang kota gitu kan, orang zaman sekarang gitu, cara mencari orang hilang tuh yang terutama yang mereka hubungi itu kayak polisi. Tapi pertama kali yang mereka hubungi itu adalah dukun yang ada di sana. Nah kenapa dukun? Yang namanya orang kampung tuh masih kerap ketat, bukan ketat sih, apa sih namanya, masih erat banget kaitannya dengan hal-hal yang supernatural seperti itu.
Nah, setelah ceritain segala macam gitu kan kejadian sebenarnya kepada dukun tersebut gitu, dan jawabannya pun sangat-sangat mengejutkan. Apa jawabannya? Dukun itu menjawab bahwa suami dan anaknya itu diculik oleh siluman kodok. Mungkin kedengarannya aneh gitu, kayak pengen ngakak, pengen ketawa gitu, tapi gua yang dari orang kampung yang punya kisah-kisah kayak pengalaman-pengalaman di luar nalar banyak banget gitu, hal-hal yang emang kedengarannya aneh tapi emang beneran nyata. Gua juga bingung gitu mau ketawa tapi gimana, mau percaya tapi gimana gitu, antara lanjut. Nah, gak percaya atau istrinya tuh kok ada gitu, aneh buat apa gitu, coba siluman kodok ngulik suami sama anaknya, apa salahnya? Kita balik ke cerita yang tadi. Ternyata sang ayah dan anak yang ada di belakang ini tuh membunuh seekor kodok sungai. Mereka melempari batu kepada kodok tersebut hingga mati. Gara-gara ngebunuh kodok jadi diculik sama siluman kodok. Udah, kenapa kok gara-gara bunuh kodok diculik sama siluman kodok? Ternyata kodok yang mereka bunuh itu adalah Kodok sungai yang merupakan pengawal dari Raja Siluman Kodok. Dia ngebunuh kodok yang mungkin gara-gara berisik ya kan, di sungai kan suara kodok ya kalian tahu gitu kan, suara kodoknya berisik gitu. Mungkin keganggu lah segala macem lah, terus ikannya nggak bakalan makan karena rame ya, mungkin I don't know about that. Tapi apa harus ngebunuh juga gitu? Mungkin mereka nggak sengaja gitu main ngelempar batu terus kodoknya mati. Si istri juga nggak bodoh dong, mereka dan keluarganya juga nggak langsung percaya begitu aja gitu ya. Kali dukun ini cuma ngada-ngada doang ya kan. Dukun ngadi-ngadi, tapi si istri dan keluarganya tuh cari dukun lain kayak orang yang lebih tahu gitu kan, dukun level tinggi lah, level upgrade gitu mungkin kan, dukun aja di upgrade. Nanya tuh ke beberapa dukun lagi hasil dari rekomendasi warga yang ada di sana. Ternyata jawabannya apa? Sama, mereka diculik oleh siluman kodok. At least percaya nggak percaya dong, akhirnya ya udahlah gitu. Terus solusinya gimana supaya suami dan anak gua bisa kembali atas sang istri? Kalian juga pernah dengar nggak sih bahwa itu ada beberapa orang yang dinyatakan meninggal, tapi ternyata ada orang-orang yang ahli lebih tahu gitu, mungkin dengan hal-hal kayak di luar nalar, bahwa mereka itu masih hidup, cuman kayak mereka tuh hidup di dimensi yang berbeda seperti itu. Nah seperti ini, suami dan anak ini tuh di dunia nyata, di dunia kita itu emang udah nggak ada gitu. Bahkan raganya pun nggak ditemukan di mana. Ternyata mereka berada di dimensi lain. Terus nasib mereka gimana? Menurut kabar yang didapat, bahwa mereka itu dijadikan pengawal pengganti oleh sang siluman Raja Kodok. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap pengawal yang udah mereka bunuh. Kebayang nggak sih mereka tuh jadi hidup di dunia lain, terus mereka dijadiin pengawal paksa tuh kayak gimana gitu. Nah mungkin kalian penasaran nih kayak dimensi, kayak tempat siluman Raja Kodok tuh seperti apa. Konon digambarkan bahwa tempat sang Raja Kodok ini tuh seperti tahta atau kerajaan yang pada umumnya gitu. Cuman itu berbentuk gua, di dalam gua yang di dalamnya itu sangat luas, terdapat mimbar untuk sang raja, kayak seperti halnya gitu raja-raja di film kolosal tuh, kayak seperti itulah tuh. Cuman bedanya itu yang duduknya itu adalah Raja Kodok, raja yang sangat besar sambil memegang tongkat pusakanya. Ya mungkin mereka yang bisa lihat tuh kayak, otak gue nyampe gak nyampe nih kalau di sini nih, jujur otak gue nyampe gak nyampe, gue harus percaya apa enggak. Tapi hal itu menarik banget gitu buat untuk dibahas gitu, karena di desa tuh banyak banget hal-hal di luar nalar yang ternyata emang beneran ada gitu. Cuman kita tuh orang biasa, orang normal yang nggak ngerti apa-apa. Ya udah ya. Nah, back to story. Terus akhirnya gimana? Ya seperti yang kita ketahui, seperti yang kita bahas tadi, bahwa mereka nggak bisa kembali ke alam kita. Ngeri nggak sih gara-gara kita ngelakuin hal yang nggak sengaja gitu, terus ya kita dapetin balasan yang di luar akal pikiran kita gitu. Tapi itulah yang terjadi, ya mau gimana lagi. Jadikanlah cerita ini sebagai pelajaran bahwa dimanapun kita berada, apalagi di tempat yang belum kita kunjungi, di tempat orang baru, di tempat sensitif banget mengenai hal-hal supranatural, supaya kita tuh menjaga pikiran, menjaga perkataan, dan menjaga perbuatan serta tingkah laku kita. Karena kita nggak tahu tempat yang kita kunjungi itu merupakan tempat apa, merupakan tempat tinggal apa, merupakan bekas apa, kita juga nggak tahu. Ya kita intinya saling menghormati aja dimanapun kita berada. Nah jadi itu cerita kita di episode kali ini mengenai penculikan siluman kodok. Lebih tepatnya penculikan oleh siluman kodok ya kan. Gimana menurut kalian semua, bakal ini masuk akal atau kayak cuman sekedar kisah-kisah doang? Gue juga nggak tahu. Mungkin kalian bisa masukkan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian untuk tekan tombol like. Kemudian kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Kita jadikan channel ini sebagai forum buat kita semua untuk saling sharing cerita-cerita yang ada di desa. Baik itu desaku maupun desa kalian. Dan tidak kalah penting juga buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe sekarang juga. Kemudian kalian tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendengar cerita-cerita desa yang lebih di luar nalar, yang lebih ekstrim, dan yang lebih
Wow, kalau begitu segitu dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu waspada, cek kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, karena apapun dapat terjadi kapanpun. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah ngeluangkan waktu kalian untuk nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kapun kap. Bye.